Ini banyak sekali persoalan yang healingnya itu justru saat dihempaskan di atas sajadah itu. Bukan saat dihempaskan di media sosial. Ya, jadi kalau ibu mau curhat, cari yang solutif. Minta kembali kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubuh itu kembali, taubatornya kembali, balik ke Allah. Biasanya healing itu kaitannya lebih banyak dengan penyakit hati. Lebih banyak. Hati itu marad penyakitnya. Fi qulubihim marad. Obatnya disebut dengan syifa. Saya ulangi, obatnya disebut dengan apa? Maka kalau ingin mendapatkan healing, kembali kepada Allah mencari syifa, maka cari ayat-ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan syifa. Contoh, Quran surah 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kata Allah, demi keagunganku, aku turunkan ayat-ayat Quran itu menjadi syifa. Maaf Bu, Ibu, Bu, Quran itu syifa. Qurannya sendiri syifa. Jadi kalau sedang gelisah, ada persoalan, curhatnya ke Allah Bu. Nabi Yakub tahu? Pernah dengar Nabi Yakub? Ayahnya siapa? Nabi Yakub ayahnya siapa? Nabi Yusuf. Punya masalah dengan anak-anaknya yang punya masalah. Curhat. Beliau curhat. Tapi curhatnya pada siapa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sama Allah. Ibu bangun tahajud, minta sama Allah. Minta anaknya disentuh, berikan kebaikan, kemuliaan. Itu akan cepat. Dan kalau curhat ke Allah pun jangan dibikin status di media sosial. Tolong aminkan ya. Yang suka like ya. Salat 2013, sekitar 2012-2013, saya awal-awal pulang dari Tripoli. Ini kisah nyata. Seorang ibu datang dari kejauhan, wajahnya sendu, air matanya hampir tak terbendung. Beliau datang, Ustaz, anak, bahasa kita yang paling gampangnya, anak saya yang saya kandung, saya lahirkan, sulit sholatnya. Bagaimana amalannya? Dah Bu, udah lama tidak? Cukup lama. Ibu udah ingatkan berkali-kali. Ibu pulang sekarang. Malam ibu sholat, tapi di samping tempat tidur anak ibu. Lalu ibu bermohon kepada Allah. Minta aja dengan bahasa ibu, ya Allah, ini anak yang kau titipkan kepadaku, dilahirkan di rahimku, dipertanggungjawabkan olehku sampai dengan aku berpulang. Mohon jadikan ya anak yang soleh, rajin menunaikan sholat, dan ringankan hisabku di akhirat nanti di hari kiamat. Ibu minta aja, ntar hari ketiga ibu kesini lagi. Nggak usah diingatkan lagi, ibu nggak usah bilang sama anak, lakukan itu aja. Hari ketiga pulang sini lagi datang. Tahu apa yang terjadi? Ini kisah nyata, saya tidak menceritakan yang fiktif. Hari ketiga, pagi-pagi sekitar jam 7 kurang sedikit, dari kejauhan panggilan begitu kencang, Ustadz, bawa nasi uduk. Anak saya udah sholat. Kok bisa Bu? Jadi tepat di malam yang ketiga itu, anaknya bangun, dia berdiri, langsung dia kejar, dia peluk ibunya, dia menangis. Mama, maafkan aku, katanya kan. Maafkan aku. Ibunya pun ikut nangis. Aku kan selama ini nggak sholat karena mama kan dulu juga nggak sholat. Bapak juga sibuk begitu. Keluarlah kalimat itu. Maka keduanya saling bermaafan, saling berpelukan dan sebagainya. Di situ berjanji anaknya untuk menunaikan sholat. Bahkan datanglah kalian ke pesantren, kami siapkan murid untuk membimbing. Dia bukan hanya sholat tapi menghafal Quran. Sejak saya tinggalkan itu sudah 3 juz, mungkin sekarang sudah 30 juz. Dari anak yang tidak sholat menjadi penghafal Quran. Itu. Ini banyak sekali persoalan yang healingnya itu justru saat dihempaskan di atas sajadah itu. Bukan saat dihempaskan di media sosial. Ya, jadi kalau ibu mau curhat, cari yang solutif. Minta kembali kepada Allah. Ibu punya masalah dengan suami,
Wudu, ambil mushaf, baca Quran. Setidaknya ada ketenangan. Kalau sudah hati tenang, komunikasinya enak. Kadang-kadang nggak pernah tuntas itu karena dibawa dengan kegelisahan. Akhirnya yang muncul ego, yang muncul kehebatan. Lupa kalau dua-duanya itu hamba yang akan berpulang kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.